Apa itu limbah B3? Limbah B3 adalah sisa material yang mempunyai sifat atau konsentrasi dan jumlah yang dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Limbah B3 dibagi berdasarkan bahayanya, yaitu kategori 1. Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti asam, basa, garam kimia B3, PCB, dan lainnya. Kategori 2. Limbah B3 yang memiliki efek tunda atau delayed effect dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup manusia memiliki toksisitas subkronis atau kronis. Contohnya, steel slag, copper slag, karbon aktif bebas, aki bekas, filter bekas, dan lainnya. Sekarang kita masuk pada sumber limbah B3. Sumber limbah B3 dapat berasal dari kegiatan-kegiatan seperti berikut: kegiatan domestik, kegiatan industri dan jasa, sisa pemakaian, kadaluarsa, barang off-spec, tumpahan atau bocoran, dan lainnya. Limbah B3 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, limbah industri dan domestik. Limbah industri merupakan sampah yang berasal dari kegiatan produksi industri. Sampah ini bermacam jenisnya. Contohnya, sampah plastik, sisa pakaian, dan sampah produksi lainnya. Limbah domestik merupakan sampah atau sisa dari berbagai kegiatan manusia. Bisa berasal dari rumah tangga, sekolah, maupun perkantoran. Sebagai contoh, air bekas cucian, minyak, botol plastik, kaleng, dan banyak lagi lainnya. Yang kedua, limbah radioaktif. Limbah radioaktif merupakan zat radioaktif yang sudah tidak dapat lagi digunakan, atau bahan serta peralatan yang terkena zat radioaktif menjadi radioaktif dan sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali. Contohnya, sisa pengolahan ulang bahan bakar, sisa uranium, dan lainnya. Yang ketiga, limbah non-B3. Limbah non-B3 merupakan limbah suatu usaha atau kegiatan yang berupa sisa buangan yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. Contohnya seperti sisa sayuran, buah, daun gugur, dan lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, klasifikasi limbah B3 terbagi menjadi berikut: mudah meledak atau eksplosif, pengoksidasi atau oxidizing, sangat mudah sekali menyala atau extremely flammable, sangat mudah menyala atau highly flammable, mudah menyala atau flammable, amat sangat beracun, extremely toxic, sangat beracun atau highly toxic, beracun, moderately toxic, berbahaya, harmful, korosif, bersifat iritasi atau iritan, berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to the environment, carcinogenic, teratogenik, mutagenik. Selanjutnya, penentuan limbah B3. Penentuan limbah B3 tergantung pada aplikasi serangkaian kriteria tertentu, yaitu yang pertama, daftar spesifik bahan kimia dan turunannya. Yang kedua, kriteria yang ditetapkan melalui pengujian Toxicity Characteristic Leasing Procedure atau TCLP, dan gabungan kedua metode di atas. Bagaimana sih cara menentukan limbah B3? Jadi, cara menentukan limbah B3 yaitu: yang pertama, identifikasi jenis limbah. Jika hasilnya cocok dengan daftar limbah B3, maka masuk ke dalam limbah B3. Jika tidak, maka kita lakukan periksa karakteristik. Jika hasilnya benar, maka masuk ke dalam limbah B3. Jika tidak, maka lakukan uji toksikologi dengan LD50. LD50 ini menentukan potensi dampak zat beracun pada berbagai jenis organisme. Pengukuran LD50 biasanya dinyatakan sebagai jumlah racun per kilogram atau pon berat badan. Kalau hasilnya benar, maka masuk ke limbah B3. Jika tidak, maka bukan limbah B3.
Nah, rekan-rekan udah pada tahu belum nih apa saja prinsip pengelolaan limbah B3 itu? Berikut jawabannya. Jangan memproduksi limbah B3. Minimisasi limbah B3, reduction, recovery, reuse, dan recycling, pembuangan secara aman atau tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Selanjutnya, klasifikasi B3 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Ayat 1 terdiri dari bahan B3 yang dapat dipergunakan. Antara lain adalah bahan-bahan kimia seperti amonia, asam asetat, asam sulfat, asam klorida, formalin, metanol, natrium hidroksida, dan juga gas nitrogen. Bahan B3 yang dilarang digunakan ialah bahan yang dilarang dipergunakan, diproduksi, diedarkan atau diimpor. Contohnya seperti aldrin, chlordrin, DDT, dieldrin, endrin, dan lainnya. Bahan B3 yang terbatas dipergunakan adalah B3 yang dibatasi penggunaan, impor, dan produksinya, antara lain merkuri, senyawa merkuri, linden, kaptafol, dan lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam lokasi. Lokasi penyimpanan limbah B3 disimpan di tempat tertentu dan memiliki tanda atau simbol tertentu sebagai peringatan bagi orang sekitar. Dan lokasi penyimpanan limbah B3 memiliki kriteria seperti berikut. Dapat dilihat contoh gambar yang tertera bahwasannya lantai yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 memiliki lantai kedap air, saluran air yang baik untuk menyalurkan air limbah sisa pencucian material B3. Lantai dan dinding menggunakan bahan yang mudah dibersihkan. Ruangan atau tempat dapat dikunci. Ventilasi untuk pencahayaan dan udara yang baik. Membuat konstruksi untuk mencegah hewan dan serangga masuk. Cara pengangkutan yang tepat dan baik. Gunakan alat atau transport yang sesuai untuk memindahkan limbah. Memastikan bahwa limbah yang diangkut tidak mengalami kebocoran, mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan pengamanan darurat. Kendaraan dioperasikan oleh awak kendaraan yang memiliki kualifikasi di bidang angkutan, seperti memiliki izin mengoperasikan kendaraan dan memiliki lisensi yang legal. Kendaraan dilengkapi dengan alat pemadam api ringan. Selanjutnya, pemilihan wadah yang tepat ialah kemasan dalam kondisi baik, tidak bocor, dan tidak berkarat. Kemasan tidak bereaksi dengan bahan ataupun limbah B3. Bahan dan limbah B3 dipisah sesuai jenisnya. Pertimbangkan volume dan lama penyimpanan. Diberi label pengemasan kosong dan label petunjuk tutup kemasan. Pengendalian material dan limbah B3 bisa dengan cara pengurangan atau membatasi pengurangan dari sumbernya. Pemilihan produk yang dapat didaur ulang sesuai dengan karakteristik limbah ataupun material. Pewadahan menggunakan wadah yang ramah lingkungan. Penyimpanan, pengelompokan material ataupun limbah. Pengangkutan atau pengumpulan. Pengolahan ataupun penimbunan. Demikian penjelasan materi mengenai limbah B3 dari saya. Semoga rekan-rekan semua dapat memahaminya ya.